Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ainun Afi dengan NIM P272290250039. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh bilingualisme terhadap perkembangan anak usia dini. Latar belakang tulisan ini yaitu perkembangan bahasa pada anak usia dini menjadi faktor krusial yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Pada tahap ini, anak berada pada masa emas atau yang biasa disebut golden age. Perkembangan bahasa di mana kemampuan mereka untuk menerima dan menguasai bahasa berada pada puncaknya. Oleh karena itu, pemberian stimulasi bahasa yang sesuai sangat penting untuk mendukung perkembangan kognitif dan sosial anak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh bilingualisme terhadap perkembangan anak usia dini, khususnya dalam aspek kosakata bahasa dan kemampuan komunikasi. Pemahaman yang lebih mendalam diharapkan dapat membantu merancang strategi pembelajaran bahasa yang efektif untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sekarang kita memasuki bagian rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaruh bilingualisme terhadap perkembangan kosakata pada anak usia dini? Kedua, apakah bilingualisme mempengaruhi kemampuan tata bahasa anak usia dini? Tiga, bagaimana bilingualisme berdampak pada kemampuan komunikasi sosial anak usia dini? Dan yang terakhir, apa saja tantangan yang dihadapi anak bilingual dalam proses perkembangan bahasa? Setelah di bagian rumusan masalah, selanjutnya kita akan memasuki di tujuan penulisan. Pertama, menganalisis pengaruh bilingualisme terhadap perkembangan kosakata pada anak usia dini. Kedua, menjelaskan dampak bilingualisme terhadap kemampuan tata bahasa anak usia dini. Tiga, mengkaji pengaruh bilingualisme terhadap kemampuan komunikasi sosial anak usia dini. Dan yang terakhir, mengidentifikasi tantangan yang dialami oleh anak bilingual dalam perkembangan bahasa mereka. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai rumusan masalah yang sudah saya sebutkan tadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari bilingualisme. Jadi, bilingualisme adalah kemampuan seseorang dalam menguasai dan menggunakan dua bahasa, baik untuk kebutuhan sosial maupun akademik. Penguasaan ini bisa seimbang di kedua bahasa atau lebih dominan pada salah satunya. Dorian et al. 1990 menegaskan bahwa bilingualisme bukan hanya soal menguasai tata bahasa, melainkan juga tentang sejauh mana individu mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi dalam berbagai situasi dengan dua bahasa tersebut. Oleh karena itu, bilingualisme dipandang sebagai suatu fenomena yang melibatkan dimensi bahasa, kognisi, sekaligus aspek sosial. Nah, sekarang kita memasuki di bagian pembahasan, yaitu bagaimana pengaruh bilingualisme terhadap perkembangan kosakata pada anak usia dini. Beberapa penelitian telah meneliti pengaruh bilingualisme terhadap perkembangan kosakata anak pada usia dini. Dengan temuan yang beragam, anak yang dibesarkan dengan dua bahasa cenderung membagi kosakata mereka di antara kedua bahasa tersebut. Namun, jika pembelajaran dan penggunaan kedua bahasa dilakukan secara konsisten, total kosakata yang dikuasai dapat setara atau bahkan lebih banyak daripada anak monolingual. Meskipun demikian, dari perspektif satu bahasa saja, kosakata anak bilingual sering kali terbatas dibandingkan anak yang hanya memfokuskan satu bahasa, karena perhatian dan waktu mereka terdistribusi di antara kedua bahasa. Bilingualisme tetap memberikan manfaat kognitif yang esensial, seperti peningkatan fleksibilitas berpikir dan penguatan kontrol perhatian. Keberhasilan perkembangan ini sangat ditentukan oleh faktor lingkungan, termasuk konsistensi penggunaan bahasa, serta dukungan dari orang tua dan pendidik. Oleh karena itu, stimulasi bahasa yang tepat dan lingkungan yang mendukung dapat memaksimalkan kosakata anak bilingual usia dini. Selanjutnya, kita memasuki di pembahasan yang kedua, yaitu apakah bilingualisme mempengaruhi kemampuan tata bahasa anak usia dini. Bilingualisme secara langsung mempengaruhi perkembangan tata bahasa anak usia dini.
Eskawati et al. 2022 menemukan bahwa anak bilingual Indonesia-Inggris sering mengalami transfer linguistik, di mana pola kalimat satu bahasa mempengaruhi yang lain. Hal ini sejalan dengan Evaluati 2015 yang mengobservasi percampuran tata bahasa dan morfologi pada anak di Jawa Indonesia, menghasilkan kalimat yang belum sepenuhnya sesuai aturan. Meskipun kondisi ini bersifat sementara dan membaik seiring paparan serta penggunaan dua bahasa yang konsisten. Penelitian internasional oleh Paratis 2010 juga menunjukkan bahwa anak bilingual unggul dalam memahami sintaksis dan morfologi jika menerima input bahasa yang seimbang dan berkualitas. Dengan demikian, bilingualisme menimbulkan tantangan awal seperti keterlambatan relatif dalam tata bahasa, tetapi memberikan manfaat jangka panjang berupa fleksibilitas berbahasa, kepekaan terhadap struktur bahasa, dan kemampuan komunikasi yang lebih kaya. Selanjutnya, kita memasuki di pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana bilingualisme berdampak pada kemampuan komunikasi sosial pada anak usia dini. Bilingualisme pada anak usia dini secara signifikan membentuk kemampuan komunikasi sosial, membantu anak berinteraksi dan menyesuaikan diri dalam berbagai situasi. Penelitian Diki Anyar menunjukkan bahwa anak bilingual dari keluarga campuran mengembangkan strategi kreatif untuk menyampaikan pesan, seperti meminta penjelasan ulang, menggunakan benda, gambar, bahasa tubuh, atau bahkan menghindari topik tertentu, sehingga meningkatkan fleksibilitas komunikasi lintas budaya. Faktor pendukung seperti cara asuh orang tua, keberadaan sekolah bilingual, dan lingkungan sosial yang aktif mempengaruhi perkembangan bahasa, di mana interaksi positif seperti berbicara, membaca cerita bersama, atau aktivitas interaktif mempercepat kemajuan dalam kosakata, kefasihan, dan aturan komunikasi. Dengan demikian, keterlibatan aktif orang tua sebagai mitra belajar melalui stimulasi bahasa sehari-hari memberikan dampak holistik yang penting terhadap perkembangan komunikasi anak. Selanjutnya, kita memasuki di pembahasan yang terakhir, yaitu apa saja tantangan yang dihadapi anak bilingual dalam proses perkembangan bahasa. Anak bilingual sering menghadapi berbagai tantangan dalam perkembangan bahasa yang umumnya bersifat sementara dan dapat diatasi melalui strategi pendukung yang tepat. Tantangan utama meliputi 1. Keterlambatan bahasa sementara atau yang biasa disebut speech delay, di mana anak memerlukan waktu lebih lama untuk menguasai kosakata dan tata bahasa dasar karena pemrosesan dua bahasa secara bersamaan. Yang kedua, campur kode atau kode mixing, yaitu percampuran elemen dari dua bahasa dalam satu tuturan, yang merupakan fenomena normal tapi dapat menimbulkan kebingungan dan memerlukan waktu untuk membedakan kedua bahasa secara konsisten. 3. Kesulitan berbicara dan menyusun kalimat secara lancar, terutama di lingkungan sekolah yang menuntut bahasa baku, meskipun kemampuan kognitif mereka tetap berkembang. 4. Kekhawatiran bahasa atau gangguan kognitif yang bersifat sementara. Hal ini dapat mempengaruhi rasa percaya diri anak jika tidak didukung secara berkelanjutan, meskipun hal ini tidak permanen. Dengan demikian, pemilihan metode pembelajaran yang konsisten dan dukungan lingkungan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi yaitu bilingualisme pada anak usia dini merupakan fenomena yang kompleks, namun secara keseluruhan memberikan manfaat yang signifikan seperti peningkatan kemampuan komunikasi, fleksibilitas berpikir, dan adaptasi budaya. Penelitian menunjukkan bahwa kosakata anak bilingual dapat setara atau lebih luas, disertai keuntungan kognitif dan pemahaman tata bahasa yang lebih baik jika didukung dengan paparan yang seimbang. Peningkatan keterampilan sosial seperti kreativitas dan interaksi lintas budaya. Meskipun demikian, tantangan seperti keterlambatan bicara, kode mixing, atau kesulitan berbicara dapat mempengaruhi rasa percaya diri anak jika tidak ditangani. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, disarankan menerapkan pola asuh dan pendidikan bilingual yang konsisten, seperti program sekolah dwi bahasa
dan aktivitas interaktif di rumah. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang terhadap prestasi akademik dan kesehatan mental, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, guna mendukung kebijakan pendidikan nasional yang lebih efektif. Dengan demikian, bilingualisme dapat memperkuat identitas dan akses global anak. Nah, ini merupakan sumber referensi dari karya yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.